Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yoza Yulia Putri, NIM dari 0007 dari jurusan Tadris IPA Fisika A. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3A, yaitu metode penelitian. Nah, yang pertama adalah menjelaskan karakteristik dari berbagai jenis penelitian. Yang pertama adalah karakteristik penelitian eksperimen. Nah, yang pertama adalah metode penelitian yang memiliki fungsi untuk menjabarkan dan meramalkan apa yang akan terjadi jika pada suatu variabel itu diberikan suatu perlakuan tertentu pada variabelnya. Nah, yang kedua, berhubungan erat dengan populasi dan sampel karena perlakuannya yang diberikan pada kelompok eksperimen adalah sejumlah anggota sampel sehingga bersifat representatif. Nah, kemudian berkaitan dengan hipotesis dalam penelitian kualitatif eksperimen, peneliti mengajukan hipotesis yang akan dibuktikan. Selanjutnya adalah penelitian, karakteristik dan penelitian dari R dan D. Yang pertama merupakan langkah awal dalam melakukan studi atau penelitian awal dengan untuk mencari bahan penelitian yang berhubungan dengan produk yang akan dikembangkan. Kemudian mengembangkan secara lebih lanjut produk berdasarkan pada hasil penelitian awal. Nah, dilaksanakan pengujian lapangan dengan menyesuaikan situasi secara mungkin di mana produk nantinya akan dipakai. Lalu merevisi atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada tahap-tahap pengujian lapangan. Selanjutnya adalah karakteristik dan penelitian dari PTK. Nah, di sini adanya upaya refleksi terhadap hasil observasi tentang latar dan kegiatan sebuah aksi. Kemudian juga kritik dialektika dalam penelitian yang mau mengkritisi fenomena yang diteliti. Kemudian korelasi, penelitian ini tidak hanya sebagai pengamat, namun juga terlibat langsung dalam suatu proses situasi dan kondisi. Kemudian resiko dan pengaturan jamak mengacu pada pandangan bahwa fenomena yang diteliti harus mencakup semua komponen utama untuk menjadi lengkap. Dan juga ada karakteristik dari mix. Nah, untuk mix itu meliputi dua metode, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, pendekatan penelitian ini melibatkan asumsi filosofis dan juga ada konfirmasi di mana peneliti menguji teori sebagai hasil dari data yang diperoleh. Yang keempat, sifat datanya adalah campuran angka yang data deskriptif. Nah, teknik pengumpulan datanya berupa kombinasi data kualitatif dan kuantitatif. Baik, selanjutnya adalah komponen rancangan penelitian, yaitu secara umum ada halaman judul, pengantar, pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, jadwal penelitian, dan rencana anggaran atau estimasi biaya itu jika diperlukan. Nah, selain itu ada tahap-tahap rancangan penelitian, yaitu rancangan dalam merencanakan penelitian, rancangan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun jenis rancangan penelitian berupa penelitian deskriptif, penelitian eksplanatori, dan penelitian prediktif. Nah, untuk selanjutnya pembagian penelitian eksperimen yaitu pra, quasi, dan true. Kemudian desain untuk masing-masing jenis penelitian eksperimen tersebut. Nah, dari pra-eksperimen, rancangan ini digunakan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat yang hanya dengan cara melibatkan satu kelompok subjek sehingga tidak ada kontrol yang ketat terhadap variabel. Terdapat 3 jenis rancangan penelitian yang dapat dimasukkan ke dalam suatu kelompok rancangan penelitian.
Di antaranya ada studi kasus bentuk tunggal, yaitu sebuah eksperimen yang dilaksanakan tanpa adanya kelompok pembanding dan juga tanpa adanya tes awal. Kemudian ada pretest dan posttest kelompok tunggal, merupakan rancangan eksperimen yang dilakukan pada satu kelompok saja tanpa kelompok pembanding. Ketiga itu perbandingan kelompok statis. Nah, pada rancangan ini ada kelompok yang diberi treatment eksperimental dan ada kelompok yang lainnya yang tak diberikan treatment. Dua-duanya adalah kelompok yang sudah ada. Kemudian untuk yang kedua ada QA eksperimen. Nah, di sini adalah penelitian eksperimen semu. Adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar. Ciri-ciri rancangan eksperimen semu itu adalah manipulasi eksperimen hanya pada variabel bebas, tidak ada pemilihan secara acak untuk kelompok dan atau tidak ada kelompok kontrol. Nah, untuk selanjutnya adalah populasi dan responden penelitian dengan contoh. Nah, menurut Siswojo, populasi itu adalah sejumlah kasus yang memenuhi seperangkat kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Nah, Nawawi memaparkan populasi adalah seluruh objek penelitian yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai S atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data dalam penelitian. Nah, istilah responden ini banyak digunakan pada penelitian kuantitatif, sementara pada penelitian kualitatif disebut dengan informan. Nah, adapun syarat populasi yang baik itu berdasarkan sifatnya adalah populasi yang bersifat homogen dan populasi yang bersifat heterogen. Nah, contohnya, seorang peneliti ingin memahami atau mengetahui motivasi belajar mahasiswa STIA, Setih Setio Muaro Bungo, maka yang menjadi populasinya adalah seluruh mahasiswa STIA, Setih Setio Muaro Bungo. Nah, pada penelitian kuantitatif sering disebut dengan responden dan pada penelitian kualitatif disebut dengan informan. Nah, adapun untuk menentukan subjek penelitian ada beberapa kriteria, diantaranya adalah orang yang ahli di bidangnya, yang terlibat penuh dalam bidang tersebut, dan memiliki cukup waktu untuk dimintai informasi. Contohnya, ini dalam sebuah skripsi penelitian R dan D yang ditulis oleh Muhammad Zulfar dalam karakteristik sasaran penelitian, terdiri dari tenaga ahli sebagai validator yang menjadi responden dalam uji coba pada tahap development yang mewakili kelompok dengan kemampuan tinggi, sedang dan kurang dalam guru fisika. Nah, selanjutnya adalah menjabarkan teknik pengambilan sampel dengan contoh. Nah, sampel itu merupakan bagian atau wakilan dari populasi. Peneliti hanya menggunakan sampel, tidak meneliti keseluruhan populasi, tetapi hanya meneliti sebagian dari populasi yang diteliti. Nah, teknik sampling itu merupakan cara pengambilan sebagian dari populasi yang sedemikian rupa sehingga walaupun sampel namun dapat mengeneralisasikan atau mewakili dari populasi tersebut. Nah, adapun tahapan sampling meliputi pertama adalah mendefinisikan populasi yang hendak diamati, menentukan kerangka sampel, menentukan teknik sampel yang tepat, melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengecekan ulang dalam proses sampling tersebut. Teknik sampling yang bisa digunakan dalam menarik sampel ada random sampling. Nah, random sampling ini adalah teknik pengambilan sampel secara acak.
Di sini terbagi lagi menjadi 3, yaitu stratified random sampling. Nah, teknik ini digunakan apabila populasinya berstrata. Misalnya, populasi merupakan seluruh siswa sekolah A, maka populasi berstrata disebabkan sekolah A mempunyai kelas-kelas. Kemudian cluster random sampling. Nah, teknik ini digunakan jika populasi ini terdiri dari kelompok individu atau cluster. Nah, contohnya, populasi merupakan seluruh SMP atau MTS di Sumatera Barat, maka sekolah yang diambil dari kabupaten, kecamatan, serta desa dengan teknik cluster random sampling. Selanjutnya adalah multi-stack random sampling, yakni teknik pengambilan sampel jika populasi yang memiliki karakter berserata dan berklaster. Nah, yang kedua adalah non-random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel tidak secara acak, di mana tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Di sini dibagi lagi menjadi yang pertama adalah accidental sampling. Nah, penggunaan teknik accidental sampling ini periset itu langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui tanpa menetapkan jumlah sampel terlebih dahulu. Misalnya, dengan mewawancarai orang yang kebetulan dijumpai di terminal. Kemudian ada proportional sampling. Nah, untuk proportional sampling, ada teknik ini dilaksanakan jika populasi memiliki subpopulasi yang berbeda jumlahnya. Nah, peneliti akan memberikan proporsi pada setiap subpopulasi lalu menarik sampel sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan berdasarkan besar jumlah subpopulasi yang ada. Kemudian ada double sampling. Nah, teknik double sampling ini dipakai untuk menghindari kekurangan kuesioner yang dikembalikan dari unit sampling tertentu. Selanjutnya adalah area sampling, adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan cara proporsional yang ditetapkan. Nah, kemudian ada sampel majemuk. Sampel majemuk ini adalah teknik pengambilan sampel seperti penarikan sampel double, namun dengan peningkatan jumlah sampel yang menjadi lebih dari 2 kali. Ada juga purposive sampling, yaitu dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel yang akan diteliti. Ada snowball sampling. Nah, kalau snowball sampling ini adalah teknik ini diambil jika peneliti tidak menemukan informasi tentang anggota populasi. Maka peneliti harus menemukan satu populasi yang bisa mengantarkan ke populasi yang lainnya. Nah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Razikin Khairul menggunakan teknik pengambilan sampel non-random sampel, yaitu cara purposive sampling. Sampel ini diambil hanya 20 orang yang merupakan bagian dari populasi. Kemudian juga ada dari korelasi yang menggunakan teknik pengambilan sampel berupa teknik simple random sampling. Sampel yang diambil sebanyak 136 siswa dan penarikan sampel dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebanyak 15%. Nah, selanjutnya adalah menjabarkan variabel dan data penelitian dengan contoh variabel penelitian. Variabel itu berasal dari bahasa Inggris, variabel dengan arti perubahan, faktor tak tetap atau gejala yang dapat diubah-ubah. Nah, istilah variabel ini dapat diartikan bermacam-macam. Kalau menurut Sugiono, variabel ini pada dasarnya adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Nah, fungsi ditetapkan variabel adalah untuk mempersiapkan alat dan metode dari analisis atau pengolahan data dan untuk pengujian hipotesis. Dengan demikian, variabel adalah suatu atribut. Nah, sifat atau nilai yang didapat dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu dan sekurang-kurangnya mempunyai 2 klasifikasi yang diambil dari suatu nilai yang berbeda. Nah, ditetapkanlah oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nah, ada beberapa jenis variabel, yaitu yang pertama variabel discrete dan variabel continue.
Nah, di discrete ini nilai numerik yang diberikan pada variabel itu didasarkan pada sifat yang beragam. Kategori dari tersebut disebut dengan variabel discrete, yaitu semua variabel-variabel dalam bentuk kategori-kategori itu disebut dengan variabel discrete. Sedangkan pendapatan, suhu, umur, nilai ujian adalah contoh-contoh dari variabel continue. Variabel bebas dan tak bebas. Nah, variabel bebas itulah variabel yang independen dan variabel tak bebas adalah dependent. Dan juga ada variabel nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dan ada jenis variabel kuantitatif dan kualitatif. Untuk contoh, bisa menggunakan hubungan penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar fisika peserta didik SMA Negeri 15 Wajo. Contohnya variabel bebas. Nah, penggunaan pembelajaran daring dalam penelitian ini merupakan suatu cara yang digunakan pendidik atau guru dalam melakukan proses belajar mengajar untuk membantu peserta didik tetap aktif belajar selama proses pembelajaran berlangsung secara online dengan menggunakan media-media pembelajaran yang beraneka ragam. Yang kedua, ada variabel terikat dengan minat belajar dalam penelitian ini, yaitu ketertarikan peserta didik terhadap suatu pelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk belajar yang dapat dilihat berdasarkan indikator seperti perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian peserta didik, dan kenyamanan peserta didik serta partisipasi aktif dan daya konsentrasi. Kemudian data penelitian. Untuk data penelitian itu bisa didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan suatu objek. Nah, data dapat berupa angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat. Beberapa macam data antara lain seperti data populasi dan data sampel, data observasi, data primer, dan data sekunder. Pada dasarnya, untuk kegunaan data setelah diolah dan dianalisis ialah sebagai dasar yang objektif di dalam proses pembuatan keputusan atau kebijaksanaan dalam rangka untuk memecahkan persoalan oleh pengambilan keputusan. Nah, keputusan yang baik hanya bisa diperoleh dari pengambil keputusan yang objektif dan didasarkan dari atas yang baik. Untuk jenis dan sumber data. Nah, jenis data penelitian itu berdasarkan bentuk dan sifatnya. Data penelitian dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu data kualitatif yang berbentuk kata-kata atau kalimat dan data kuantitatif yang berbentuk angka. Nah, adapun dari jenis data dan sumber data. Yang pertama adalah sumber data primer. Sumber data primer itu adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Kemudian sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyesuaikan masalah yang sedang dihadapi, data ini dapat ditemukan dengan cepat. Nah, selanjutnya ada pengertian fungsi dan bentuk-bentuk instrumen penelitian dengan contoh. Nah, instrumen penelitian ini adalah sebuah pedoman tertulis tentang wawancara atau pengamatan atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi dari responden. Nah, instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumentar sesuai dengan metode yang dipergunakan. Nah, pada suatu proyek penelitian dapat dipergunakan lebih dari satu metode pengumpulan data. Ini berarti ada satu atau beberapa variabel yang diteliti melalui dua metode, misalnya kuesioner dan pengamatan. Adapun seperti kegunaan instrumen penelitian, menurut Setiawan itu digunakan sebagai pencatat informasi yang disampaikan oleh responden sebagai alat untuk mengorganisasikan proses wawancara
sebab alat evakuasi performa pekerjaan staf peneliti. Nah, secara umum bentuk instrumen penelitian itu adalah adanya halaman judul, adanya halaman pengantar, dan juga ada halaman isi. Untuk adapun bisa digunakan dalam dan menghasilkan data yang baik, maka dilakukanlah yang pertama adalah validitas yang terbagi menjadi validitas isi dan konstruk. Nah, yang kedua adalah reliabilitas, yang merupakan instrumen ini ditentukan oleh nilai Cronbach-Salva. Kemudian ada tingkat kesukaran butir soal, daya pembeda butir soal, distraktor atau pengecoh yang ditentukan oleh persentase pemilihan. Nah, jadi dalam persyaratan instrumen yang baik itu, jika instrumen yang digunakan dalam penelitian itu mempunyai kualitas yang baik dalam arti yang valid dan reliable, serta memiliki tingkat kesukaran, daya pembeda, dan distraktor atau pengecoh yang baik. Nah, selanjutnya adalah kisi-kisi instrumen sesuai variabel dan indikator penelitian, instrumen untuk tes, observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Nah, untuk instrumen tes itu merupakan serangkaian pertanyaan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kemampuan, bakat, dan intelijensi objek penelitian. Nah, instrumen tes ini terdapat dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu tes kepribadian, tes bakat, tes prestasi, tes intelijensi, dan tes sikap. Yang kedua bisa melalui instrumen observasi. Nah, observasi ini dilakukan secara langsung dan cermat di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi dalam penelitian. Nah, dalam kegiatan observasi ini tidak hanya mencatat, melainkan juga mengadakan pertimbangan untuk kemudian dilakukan penelitian skala bertingkat. Selanjutnya, instrumen wawancara. Nah, untuk wawancara sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara terstruktur yang digunakan apabila peneliti sudah mengetahui pasti informasi apa yang akan diperoleh. Nah, disinilah peneliti itu menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan alternatif jawabannya. Selain itu, perekam suara, gambar, brosur, material lain juga dapat digunakan sebagai instrumen wawancara. Nah, adapun untuk instrumen angket, kuesioner atau angket itu merupakan instrumen penelitian yang berbentuk pertanyaan dan biasanya digunakan untuk pengumpulan data penelitian dari responden. Nah, dari pertanyaan pada kuesioner dapat disajikan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Dalam rancangan kuesioner ini harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh palsu, sehingga data tersebut dapat digunakan untuk memvalidasi penelitian. Nah, adapun untuk instrumen dokumentasi. Instrumen dokumentasi ini biasanya digunakan dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku sebelumnya. Dalam subjek penelitian ini dapat berupa majalah, dokumen, buku-buku, notulen rapat, peraturan-peraturan, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti artefak dan prasasti. Nah, adapun sumber dokumen yang berasal dari dokumen resmi, dokumen tidak resmi, dokumen primer, ataupun dokumen dari sekunder. Dokumen tidak resmi ini bisa berupa dokumen dari sumber tidak resmi tetapi dapat dijadikan sebagai sumber informasi penting yang berkaitan dengan suatu kejadian seperti catatan harian. Dokumen primer ini berupa dokumen yang diperoleh dari sumber asli atau orang yang menjadi narasumbernya. Nah, demikianlah pembahasan di bab 3A ini, yaitu metode penelitian. Jika ada salah kata dan segala kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.